Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aris Sigar Dahlan Maybang dengan NIM 1940050050085. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi perkuliahan Hukum Agraria yang berjudul Pendaftaran Tanah Pemeliharaan Data atau Peralihan Hak atas Tanah. Yang pertama, pengertian pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran. Daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan kepada kantor pertanahan, yaitu berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum, bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebannya. Perubahan data yuridis berupa ada 10 perubahan data yuridis. Yang pertama, peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Yang kedua, peralihan hak karena pewarisan. Yang ketiga, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi. Yang keempat, pembebanan hak tanggungan. Yang kelima, peralihan hak tanggungan. Yang keenam, hapusnya hak tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan. Yang ketujuh, pembagian hak bersama. Yang kedelapan, perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan ketua pengadilan. Yang kesembilan, perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama. Dan yang terakhir, perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya kalau diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Tujuan pendaftaran tanah adalah, yaitu yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah untuk melaksanakan fungsi informasi data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Dan yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Maka setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas suatu rumah susun wajib didaftar. Selanjutnya, pemindahan hak karena jual beli dimaknai sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik atau penyerahan tanah untuk selama-lamanya oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli yaitu peralihan hak sebagai hak akibat telah dibuatnya satuan perjanjian dengan mana pihak yang pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan yang dimaksud di sini tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut pasal 1458 KUH Perdata adalah jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Yang kedua, yaitu pemindahan hak karena tukar-menukar dalam hukum adat. Mengandung arti tidak saja karena kebendaan tetapi juga termasuk hal-hal yang menyangkut kejiwaan dan pemikiran serta menghargai antara yang satu dengan yang lain. Misalnya tukar-menukar pendapat atau tukar-menukar budi dan sebagainya. Menurut Subekti, tukar-menukar merupakan suatu perjanjian konvensual dalam arti bahwa tukar-menukar sudah jadi dan mengikat pada detik tercapainya
sepakat mengenai barang-barang yang menjadi objek dari perjanjiannya. Objek peralihan hak melalui tukar-menukar hak adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Dengan demikian, tukar-menukar yaitu peralihan hak yang terjadi karena adanya suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Ketentuan pasal 1541 KUH Perdata, tukar-menukar ialah suatu persetujuan dengan pihak mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan satu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang yang lain. Yang ketiga, pemindahan hak karena hibah. Hibah yaitu peralihan hak akibat adanya suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pasal 66 KUH Perdata bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menarik kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima barang itu. Beberapa hal yang terkait dengan definisi hibah yaitu dengan cuma-cuma dan di waktu hidup si penghibah, untuk membedakan pemberian yang dilakukan dalam suatu testamen atau surat wasiat. Pemberian dalam suatu testamen baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku setelah si pemberi meninggal dunia, dan sewaktu-waktu selama si pemberi masih hidup dapat berubah atau ditarik kembali olehnya. Yang keempat, pendaftaran peralihan hak karena pemasukan dalam perusahaan. Peralihan hak karena pemasukan dalam perusahaan sering dikenal dengan istilah inbrank, yaitu seseorang atau badan hukum pembeli saham perusahaan perseroan atau koperasi membayar saham itu dengan menyetorkan tanah miliknya sehingga tanah tersebut beralih kepemilikan menjadi milik perusahaan. Pasal 34 ayat 1 nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur sebagai berikut. Yang pertama, penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Yang kedua, dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penilaian setoran modal saham ditemukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Yang ketiga, penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari, serta akta pendirian ditandatangani atau setelah rapat umum pemegang saham memutuskan penyetoran saham tersebut. Yang kelima, itu pemindahan hak karena lelang. Istilah lelang berasal dari kata auksio yang artinya peningkatan secara tertahap. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli adalah ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. Pengertian lelang dalam UU nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara menawarkan harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Berdasarkan pengertian lelang di atas, maka dirumuskan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau tulisan semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang dilaluinya dengan pengumuman lelang. Lelang hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun terbagi menjadi, yaitu yang pertama lelang eksekusi, yaitu adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan. Yang kedua, lelang non-eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Yang ketiga, lelang non-eksekusi sukarela adalah lelang untuk barang milik swasta, orang atau badan hukum, atau badan usaha yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN atau BUMD berbentuk persero. Yang keenam, peralihan hak karena pewarisan. Yang pertama itu pendaftaran karena waris. Unsur-unsur hukum waris antara lain yaitu pertama, pewaris ialah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Kedua, harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Yang ketiga, ahli waris adalah orang yang mempunyai hak harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia. Kemudian orang yang mempunyai hak sebagai ahli waris dalam hukum Islam ada 4 faktor utama. Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dalam hukum waris menurut
Menurut BW, berlaku suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada sekalian ahli warisnya. Bila jika seorang punya hak milik meninggal dunia, maka hak miliknya beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak milik kepada ahli waris itu terjadi karena hukum yang disebabkan karena pemiliknya meninggal dunia. Pewarisan dapat dengan wasiat atau tanpa wasiat. Siapa yang berhak mendapat warisan itu, bagaimana dan cara pembagiannya tergantung pada hukum warisan yang berlaku. Yang kedua, pewaris tidak membuat wasiat. Pada kondisi pewaris tidak membuat wasiat, maka setiap harta pewaris termasuk dalam hal ini setiap bidang tanahnya, pada saat pewaris meninggal langsung beralih ke pemilikan pada seluruh ahli waris atau menjadi pemilik bersama para ahli waris. Bila para ahli waris belum berniat membagi, maka setiap bidang tanah yang masih tercatat atas nama pewaris dapat dilakukan pendaftarannya sebagaimana diatur pada pasal 42 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Junto pasal 111 ayat 4 tahun 1997. Pendaftaran ini perlu dilengkapi surat kematian pewaris. Yang ketujuh, pemindahan hak karena pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Akta PPAT menjadi dasar bagi pendaftarannya. Pembagian hak bersama yaitu peralihan hak yang terjadi sebagai akibat timbulnya perjanjian di antara para pihak untuk mengakhiri suatu kepemilikan bersama. Yang kedelapan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi. Yang pertama, peralihan hak karena merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antara tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaan dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Yang kedua, pendaftaran peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan atau hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi. Perseroan atau koperasi yang bergabung dengan melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang bersangkutan setelah penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peralihan hak atas tanah atau milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang didahului dengan likuidasi. Perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur didaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1. Yang ketiga, pendaftaran peralihan hak karena penggabungan perseroan atau koperasi penggabungan. Perseroan atau koperasi sering dikenal dengan istilah merger. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 9 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur sebagai berikut. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Yang keempat yaitu pendaftaran peralihan karena peleburan. Perseroan atau koperasi peleburan perusahaan sering disebut dengan istilah konsolidasi, hampir sama dengan penggabungan perusahaan hanya dalam peleburan dua atau lebih perusahaan yang bergabung dengan meleburkan diri membentuk perusahaan baru, sedangkan perusahaan lama bubar. Setelah proses peleburan, aktiva dan pasiva dari perusahaan yang dileburkan beralih menjadi aktiva dan pasiva perusahaan baru hasil peleburan. PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum dan menurut pasal 122 ayat 2 UPT bahwa berakhirnya PT tersebut terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Demikian penjelasan saya tentang materi perkuliahan hukum agraria mengenai pendaftaran tanah, pemeliharaan data atau peralihan hak atas tanah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.